Oke guys, balik lagi sama gue, Anton Nenggolan, dan kali ini gue mau review HP termurah yang pakai Snapdragon 888, yaitu Xiaomi Mi 11. Dan ya, gue udah pakai HP ini selama kurang lebih 1 minggu, dan selama pakai HP ini gue ngerasa body HP ini ternyata lumayan juga. Menurut gue body dari Xiaomi Mi 11 ini template smartphone high-end banget ya guys ya. Bodinya itu sebenarnya agak mirip dengan Galaxy Note 10 Plus gue, soalnya dia pakai body kaca melengkung yang nempel di frame metal tipis. Dan itu ngebuat body dari Xiaomi Mi 11 punya feel premium saat dipegang, dan itu seru banget. Sebenarnya itu juga ngebuat bodinya jadi terasa lumayan berat sih, tapi saat dipakai ternyata itu nggak terlalu masalah, soalnya HP ini punya body yang lumayan tipis. Yang gue suka juga dari Xiaomi Mi 11 ini adalah warnanya. Gak biasanya sih gue suka dengan warna gelap kayak gini, tapi untuk yang satu ini gue bisa bilang gue cukup puas dengan warnanya. Soalnya finishing frostednya itu kelihatan elegan dan punya kilauan yang pas untuk munculin kesan mahal dari bodinya. Cocok banget lah untuk nunjukin kalau HP ini bukan HP mid-range, tapi HP high-end yang harganya 9 jutaan. Tapi desain kameranya menurut gue nggak terlalu memuaskan ya. Setiap kali gue ngeliat kameranya, gue ngerasa ini desainnya kenapa kayak gini sih. Ya agak ngeganjel aja sih di mata gue. Tapi nggak tahu juga sih, mungkin desain kayak gini yang ngebuat Mi fans suka sama Xiaomi. Namanya juga selera, ya pasti beda-beda. Terus pasti balik, gue juga sedikit terganggu dengan lekukan bezelnya yang nggak sama dengan lekukan bodinya. Itu kasih kesan ya kayak HP ini lagi pakai layar dari HP lain aja. Soalnya kayak nggak matching aja dengan bodinya. Tapi sebenarnya nggak percuma juga sih gue merhatiin detail body dari Xiaomi Mi 11 ini, karena gue yakin orang beli Xiaomi Mi itu bukan karena desainnya, tapi karena harga dan juga speknya. Harga Xiaomi Mi 11 ada di angka 9,999 juta, tapi speknya terhitung sangat baik, bahkan terhitung terlalu baik. Layarnya pakai panel AMOLED 2K 120Hz, chipsetnya juga keras banget ya guys ya, yaitu Snapdragon versi high-end, Snapdragon 888, dan punya kamera level high-end juga, yaitu 108 megapiksel dengan OIS. Pas pertama kali pakai HP-nya, gue nggak nyangka kalau layarnya ini 6,8 inch, soalnya nggak begitu terasa besar pas dipegang. Mungkin karena lekukan di layarnya yang ngebuat HP ini jadi terasa lumayan kecil, tapi gara-gara ini juga gue jadi selalu nempelin case di body HP ini, soalnya pinggiran layarnya suka kesentuh oleh jari, atau orang-orang bisa sebut itu accidental touch. Xiaomi klaim ini juga layarnya support dengan 10-bit color atau bisa nampilin 1 miliar warna, jauh lebih besar dari kebanyakan HP yang cuma 16 juta warna. Karena penasaran, kemarin gue cobain tuh play konten HDR dan coba bandingin juga dengan HP lain. Hasilnya memang terasa ya kalau Xiaomi Mi 11 ini punya kontras yang lebih kuat. Walau efeknya bagian shadow di gambarnya itu jadi sedikit lebih pekat, tapi itu nggak masalah soalnya gue tetap sangat puas dengan level ketajaman dan juga keakuratan warna dari layarnya. Kemarin gue juga sempat bingung kenapa nggak ada auto refresh rate di settingan layarnya, tapi setelah gue coba-coba cari tahu, ternyata itu memang layarnya otomatis bisa ganti frame rate-nya sendiri. Jadi kalau kita lagi navigasi UI, refresh rate-nya akan tetap di 120 Hz, sedangkan kalau kita lagi play video atau main game, dia akan otomatis pindah ke 60 Hz. Ini bagus banget karena itu ngebuat konsumsi daya dari layarnya nggak begitu boros. Paling yang berasa kurang cuma di kecepatan in-display fingerprint sensornya aja ya guys ya, karena setelah gue cobain, kecepatannya itu cuma setara dengan in-display fingerprint sensor HP 4 jutaan. Nggak lambat sih, tapi ya nggak cepet juga. Oh ya, Xiaomi juga katanya kerjasama dengan Harman Kardon untuk desain loudspeaker dari Xiaomi Mi 11. Gue nggak tahu kerjasamanya sejauh apa, tapi audio quality yang keluar dari loudspeakernya menurut gue excellent banget. Gue jadi suka sama suaranya karena mid, low, dan high-nya terasa harmonis banget dan pas, terus clarity-nya juga sangat bagus. Paling yang kurang bassnya menurut gue agak kurang punchy untuk lagu pop zaman sekarang. Tapi overall sih sound quality dari Xiaomi Mi 11 ini bisa buat gue terkesan banget. Walau masih belum bisa dibandingin dengan ROG Phone, gue yakin kombinasi layar dan loudspeakernya bisa kasih experience atau multimedia experience yang memuaskan. Terus selain layar dan speakernya, level performanya juga nggak kalah memuaskan karena seperti yang gue bilang tadi,
tadi, dia pakai chipset Qualcomm yang paling canggih dan mungkin salah satu chipset yang terbaik untuk smartphone Android sekarang, yaitu Snapdragon 888. Ini chipset Qualcomm yang transistornya paling kecil sekarang. Terus dia juga punya GPU dan image processing sensor yang paling kuat kalau dibandingkan dengan semua chipset Qualcomm. Makanya gue nggak terlalu kaget sih pas lihat Antutu Mi 11 bisa tembus di angka 700 ribuan karena secara spek 888 ini memang monster banget. Kalau untuk sehari-hari performanya udah nggak perlu diragukan lagi sih karena ini udah pasti kenceng. Kalau ditanya nyaman atau enggak, ya ini tinggal tergantung kalian aja tingkat kecocokannya gimana dengan si MIUI. Selama ini gue selalu pakai smartphone Samsung untuk sehari-hari dan gue ngerasa proses adaptasi dari One UI ke MIUI 12 masih terhitung sangat mudah karena memang tampilannya nggak secantik One UI sih, tapi MIUI ini masih jadi salah satu UI yang gampang dimengerti kalau misalkan kita mau adaptasi. Kemarin gue juga coba main game di HP ini, tapi ternyata gue belum dapat experience yang maksimal karena contohnya dari layarnya aja, ini udah pasti accidental touch karena pinggirannya melengkung. Paling ya solusinya tinggal dipakein case aja sih biar accidental touch-nya nggak sering terjadi. Selain itu ada beberapa developer juga yang belum kasih opsi grafis maksimal di HP ini. Prediksi gue sih karena memang mereka belum ngeh aja sih seberapa kuat si 888, atau bisa juga ini politik-politikan developer nih. Soalnya opsi grafis tertinggi itu bisa jadi bahan jualan juga untuk tools marketing buat brand yang support fitur-fitur itu. Kalau dipakai untuk main Mobile Legends tentu aja nggak ada masalah ya guys ya, performanya udah pasti mantap. HP ini juga bisa tembus grafik ultra dan tentu aja masih lancar saat dipakai ke mode high frame rate. Tapi pas dicobain main PUBG Mobile, gue cukup kaget karena di sini cuma mentok di tingkatan frame rate ekstrim doang. Di sini belum ada fitur 90 fps seperti di OnePlus atau ROG. Mungkin Xiaomi harus kontak Tencent sih biar 90 fps-nya bisa dibukain di Mi 11 ya, minimal biar si BTRRA itu tertarik lah pakai HP ini untuk kompetisi. Terus pas gue coba main Genshin Impact, fps-nya ternyata masih fluktuatif di 30-40 fps. Kalau itu sih ya emang udah wajar aja sih. Soalnya emang agak sulit sih dapetin fps gede dan stabil di Genshin Impact, soalnya grafis dari Genshin Impact itu emang terlalu berat. Overall setelah gue cobain, gue cukup suka dengan performa si 888. Chipset ini memang beneran kenceng, adem, efisien. Kalau untuk masalah game, gue rasa tinggal masalah developer aja sih, Lego Xiaomi sama developer aja. Tapi sebenarnya yang gue incer dari Snapdragon 888 bukan cuma performanya doang sih guys. Sebenarnya yang gue pengen coba itu justru adalah ISP-nya yang katanya punya image processing yang paling kuat dan lebih pintar untuk ngatur autofocus, auto exposure, dan juga auto white balance. Dan di Mi 11 ini dipasangin 3 kamera, yaitu 5 megapiksel makro, 13 megapiksel ultra wide, dan juga ada 108 megapiksel prime kamera. Di sini juga ada optical image stabilization, tapi itu cuma terbatas di lensa 108 megapikselnya doang. Kemarin HP ini gue ajak main-main ke Sensi dan coba tag beberapa foto di sana, dan hasilnya gue cukup puas dengan ketajaman warna dan level noise-nya dari foto yang diambil. Walaupun di kondisi indoor, kamera 108 megapiksel dan 13 megapiksel ultra wide-nya sama-sama bisa kasih tingkat kejaman yang sangat baik dan sangat minim noise. Walau di zoom sekalipun, detail gambar yang ditangkap tetap mantap dan noise-nya juga nggak terlalu mengganggu. Warnanya juga sangat akurat dan level exposure-nya juga pas. Paling problem dari kameranya cuma, ya dia agak keteteran aja sih kalau foto dalam jarak yang sangat dekat. Soalnya garis fokusnya itu terasa sangat tipis sehingga sulit banget kalau mau ngambil detail dari objek yang kita foto karena banyak area yang di blur. Dan semakin dicoba, gue ngerasa fokusnya agak caur sih. Soalnya pasti pakai foto point blank kayak gini aja, fokusnya masih tetap salah. Kemarin gue coba pakai tag foto 4 kali di tempat yang sama, walaupun udah di tab fokusnya, hasilnya cuma satu doang yang tajam. Yang lebih aneh, foto 2 kali zoomnya malah lebih detail dibandingkan dengan 1 kali zoom. Mungkin ini karena tetrapixel Bayan pattern, tapi di sini kelihatan sih beda fokusnya kalau dibandingkan dengan 1 kali itu gimana. Mungkin mereka perlu laser autofocus sih, sama kayak Note 20 Ultra atau S20 Ultra, karena itu adalah salah satu solusi. Setelah sebelumnya S20 Ultra juga punya fokus yang sama caurnya kayak Mi 11. Tapi ya udahlah ya, salah juga sih gue banyak nuntut. Yang penting kan harganya murah lah, autofocusnya urusan belakangan. Ada satu fitur juga yang gue suka di sini, yaitu night video. Gue nggak tahu ini fitur baru atau bukan, tapi menurut gue ini hasilnya menjanjikan. Memang belum sempurna banget sih, terutama pas diajak jalan-jalan. Tapi fitur ini punya potensi yang besar banget untuk ngebuat video malam jadi lebih keren dari sebuah smartphone. Gue excited banget sih untuk lihat perkembangan fitur ini ke depannya.
Oh ya, by the way, Snapdragon 888 sebenarnya juga punya fitur yang mempermudah kita pindah-pindah antar lensa saat record video. Tapi sayangnya fitur itu nggak berlaku di sini. Soalnya yang bisa record video 4K itu cuma 108 megapikselnya doang, sedangkan yang ultra wide cuma Full HD. Jadi kalau misalkan kita record 4K, kita cuma bisa ngandelin yang 108 megapikselnya doang. Dan ya mungkin tuh kali ya bedanya kalau dibandingkan dengan flagshipnya Samsung atau iPhone. Tapi ya Mi 11 ini juga sebenarnya bukan flagship yang sebenarnya dari Xiaomi sih, karena setahu gue Xiaomi Mi 11 ini masih ada Xiaomi Mi 11 Pro dan juga Xiaomi Mi 11 Ultra yang kameranya setahu gue lebih gokil. Oh iya guys, ini contoh perangkat menggunakan Mi 11 resolusinya 4K pakai lensa 108 megapiksel. Sayangnya walaupun Snapdragon bisa switching antar kamera lebih mudah, tapi di lensa ultrawide-nya dia nggak support 4K, cuma 1080p doang, jadi kita nggak bisa pindah-pindah dari lensa 108 megapiksel ke lensa ultrawide. Jadi kalau kalian mau zoom juga pakai lensa yang 108 megapikselnya aja. Oh ya, untuk fitur-fitur lainnya, Mi 11 menurut gue juga udah terhitung oke. Paling yang kurang dia nggak punya sertifikasi IV rating aja sih, atau sertifikasi khusus untuk ketahanan air. Tapi selebihnya dia udah punya fitur-fitur penting seperti NFC, dual SIM, wireless reverse charging, 50 watt wireless charging, dan juga 55 watt fast charging. Kemarin gue juga coba tes charger bawaannya yang 55 watt fast charging, dan menurut gue charging time-nya udah terhitung cepat. Belum bisa nyaingin chargernya si Realme yang 65 watt sih, tapi setidaknya dia cuma butuh waktu sekitar 53 menit untuk ngecas dari kondisi 4% ke 100%. Itu udah terhitung cepat untuk HP-HP yang bukan dari keluarganya Oppo menurut gue. Terus kemarin gue juga coba kuras baterainya dari 100% sampai lowbat, dan ternyata walaupun baterainya cuma 4500 mAh, HP ini masih terhitung cukup awet untuk pemakaian seharian. Kemarin gue coba tes pakai dua resolusi yang beda, yaitu WQHD 120Hz dan juga Full HD 120Hz, dan ternyata walaupun resolusinya beda, gue masih tetap dapat screen on time yang sama di sekitar 5 jam. Tapi bedanya di resolusi WQHD standby time-nya cuma 9 jam doang, sedangkan di Full HD kita bisa dapat standby time 26 jam. Jadi ya, kalau kalian sering keluar rumah atau males ngecas 2 kali sehari, mending lah ya di set ke Full HD aja sih. Tapi kalau kalian ya set aja layarnya ke WQHD. Overall setelah coba pakai HP ini selama semingguan, menurut gue Xiaomi Mi 11 ini HP yang menarik banget. Walaupun gue nggak akan pernah pakai HP ini sebagai daily driver, tapi gue bisa lihat kalau Mi 11 bisa banget buat Mi fans seneng. Soalnya chipsetnya kenceng, harganya relatif murah, dan punya infrared blaster. Mungkin kalau kalian bukan Mi fans, Mi 11 ini juga bisa jadi menarik kalau kalian mau cobain Snapdragon 888, tapi nggak mau buang duit belasan juta. Soalnya ya gue beli HP ini juga cuma karena alasan itu doang sih. Jadi ya, mungkin segitu aja pembahasan gue untuk Xiaomi Mi 11. Kalau kalian tertarik dengan Mi 11, kalian bisa cek aja link di kolom deskripsi. Itu link khusus yang langsung ke toko officialnya, jadi nggak bakal kena tipu. Kalian juga bisa beli Mi 11 punya gue ini di toko official Besa Gadget, karena HP ini bakalan langsung gue jual di situ dengan harga yang lumayan miring. Jadi ya, mungkin segitu aja. Jangan lupa pencet subscribe dan lonceng notifikasi kalau kalian mau nonton video-video kayak gini ke depannya. Terima kasih udah nonton, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao.